Terus panjenengan sami mangke insyaallah enten nopo solusine untuk penanganan hama dan penyakit. Lah terus selajengipun niki saking Deruci, saking Mas Handono niki termasuk aktivis tani nggih, aktivis tani Bapak Ibu nggih. Niki Mas Handono itu sing punangani dari pengolahan tanah, terus tanaman dan permasalahan-permasalahan pertanian niki juga alhamdulillah peduli Pak kalih petani walaupun Mas Handono niki mboten napa sebagai pegawai tapi niki sing sering sareng kalih kula Pak. Sering sareng kalih kula sinaone nggih kalih Mas Handono niki tentang napa kerusakan tanah dan lain-lain. Lah niki monggo Mas Handono teng mriki saged jelasaken adanya penggunaan pupuk kimia yang sudah sampai dengan sekarang terus untuk memberikan solusi karena rusaknya tanah karena penggunaan pupuk kimia dan sekarang menggunakan pupuk kompos nggih, pupuk kompos niku mangke arahannya bagaimana? Lah ini yang kemarin juga pas saya ada pelatihan di Grendian Wiradesa selama 3 hari 3 malam nggih Mas Tony nggih. Lah ini juga Mas Handono ini juga sebagai narasumbernya Bapak Ibu. Mungkin nek teng mriko sangune mungkin kalau 1,5 juta, tapi teng mriki alhamdulillah gratis niku. Nggih. Niki alhamdulillah sangat niki rezekine panjenengan sami Bapak Ibu. Nek ngundang Mas Handono paling ora sangune jare 2.500-an. Tapi niki alhamdulillah gratis niki peduli kali panjenengan sami. Monggo Mas Handono. Untuk wedalipun. Siap. Kami aturkan. Nggih, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah biadzi qalat hailati atrikni. Dumateng ingkang kinurmatan Bapak Kepala Desa, Kang Asma sinten? Pak Casmati. Pak Casmati. Sugeng enjing matur nuwun sampun diparingi wekdal teng mriki. Dumateng Pak Tony selaku PPL WIBI mriki nggih. Terima kasih untuk kerjasama dan sinerginya selama bertahun-tahun membina desa sini. Dumateng Bapak Ketua Kelompok Tani. Ya, Ketua Kelompok Tani Stemaju. Nggih. Bapak ingkang asma sinten Pak? Alhamdulillah Pak Suparto. Oh, tasih utuh jenenge Pak. Tasih utuh. Alhamdulillah. Dereng gentos nggih. Nggih, Pak Suparto. Mas Mufid, terima kasih dari DGW untuk supportnya untuk penanganan hama yang terpadu dan dimohon untuk kedepannya terus mendampingi dan membina karena penanganan hama yang tidak serentak itu jadi masalah besar dan syukur-syukur besok ada talangan nggih Pak Kepala Desa nggih. Penanganan ini serentak nggih. Nggih. Parang matur teng mriki Bapak Ibu ingkang kawula hormati, sugeng enjing terima kasih sudah hadir. Nama saya Handono Wareh, bahasa Indonesia mawon nggih. Soalnya niki direkam mangke badhe dilebet ke YouTube Pak. Supaya mangke desa mriki niku mumbul teng YouTube. Oke, ya mohon izin. Saya Handono Wareh, kelahiran Jakarta tahun 88, tapi tinggal di Wonobringgo. Oke. Sedikit banyak ada turahane wong tua, sisanya orang tua itu tanah untuk saya meneliti tiap hari. Nah kebetulan saya aktif di konsultan pertanian Pak. Konsultan pertanian itu tugasnya nopo? Nggih mendampingi petani, nyuluh, ngrewangi pemerintah, membantu pemerintah itu supaya tujuan visi misi pertanian itu berhasil. Jadi sing jenenge konsultan niku pertama tugasnya mendengarkan Pak. Dados nek kula mboten angsal informasi saking jenengan keluhane nopo, kula mboten saged kerja. Nah dados mangke kedepane kula nyuwun jenengan niku curhat kali kula. Nah ewon dene sampun mendengarkan, sudah mendengarkan. Saya memproses informasi, memproses niku nopo? Kula pilah-pilah. Saya telaah lagi, ini masalah berdasarkan tanah, tanaman, lingkungan, air atau supply. Supply niku termasuk salah sijine pakan kalih pestisida. Nggih. Jadi mangke informasi yang masuk ke saya, penyakit yang ada, permasalahan yang ada, niku kula pilah-pilah meleh. Setelah saya pilah-pilah,
nanti saya teruskan, Pak. Tugas saya itu meneruskan. Meneruskan ke siapa? Kalau memang ini kaitannya dengan kebijakan pemerintah, saya teruskan ke kebijakan pemerintah, ke PPL. Pak, tolong desa Pring Surat niki butuh traktor. Nanti PPL menindaklanjuti bekerja sama dengan balai desa, pihak desa. Nah, nanti kalau masalahnya ini terkait dengan hama, OPT, organisme pengganggu tanaman, saya akan teruskan ke pihak penanganan hama. Di sini ada DGW yang siap mendampingi. Kalau populasi itu mencapai over nggih utawa kelebihan, seranggane niku pun kelebihan atau dadi wabah atau pagebluk, itu hanya bisa diatasi dengan sistem pestisida. Tapi kalau belum berlebihan, itu bisa pakai pestisida nabati dulu, Pak, di tahap awal untuk pencegahan. Tapi kalau jumlah serangganya itu sudah endemik, penyakitnya sudah menjadi lokal di situ, sudah hidup nyaman di situ, beranak pinak, sirkulasi muter terus, itu tetap harus pakai pestisida. Nah, ini makanya perlunya kita sinergi untuk semua golongan. Dan juga satu lagi, Pak, saya tidak bisa menyelesaikan dan membantu penyelesaian masalah di sini kalau Bapak Ibu tidak kompak. Itu yang paling penting. Rukun agawe santoso, Pak nggih. Ya, betul seperti itu. Jadi kita tidak bisa bekerja secara individu atau sendiri-sendiri. Kados to salak, Pak, nek pengin metu wae kudu onten batire, Pak. Sami, pertanian itu tidak bisa berdiri sendiri. Utawa Pak Lurah itu sing kenceng semangat, wargane glambreh ya tetap tidak bisa. Wargane semangat, Pak Lurah acu tak acu ya ora bisa. Sama aja, napa melek ketua kelompok tani ini kudu melek terus niki. Nah, siap. Pokoknya nonton salah ke ketua kelompok tani riyen, Pak. Siap. Nggih. Nah, niki kula teng mriki badhe memperkenalkan, saya akan memperkenalkan alat-alat. Ini harus dimiliki Bapak Ibu semua. Kalau nggak punya minta ketua kelompok, kalau nggak punya nanti ketua kelompok proposal aja. Oh, siap. Ya, karena ini penting. Kenapa? Ini adalah TDS meter atau EC meter. Fungsinya untuk mengukur kadar mineral atau zat yang disemprotkan. Kenapa harus diukur? Nek, amit sewu nggih, tadi ada metode alami untuk mengetahui kadar garam yang dilarutkan dalam air. Itu kenapa harus diukur? Kalau tidak diukur melebihi ambang batas, daun kebakar, Pak. Nek daun kebakar jatuh rangsak. Karena apa? Bayi niku onten kadar dosis maeme, Pak. Bayi itu ada kemampuan makan sepiring, nek jenengan paksa ke rong piring, telung piring. Nah, sama dengan tanaman. Tanaman niku tidak beda jauh dengan bayi, Pak. Harus penuh dengan kelemah lembutan, perasaan, dengan pengertian, dan dijak ngomong. Ora tahayul, Pak. Tidak tahayul. Padi itu butuh sentuhan. Kenapa? Contohnya satu. Manusia datang ke sawah menyumbang apa, Pak? Karbon dioksida. Kita nafas di dekat tanaman, itu membantu tanaman untuk mempercepat proses pemasakan. Sawah sing ora tahu diparani, karo sing tahu diparani, nyong wanita ruan. Pasti bagus yang diparani. Bayi sing dilithing bendina karo sing ditinggal lunga kerja ning, mohon maaf nggih, kaya kula kerja ning luar kota terus anake ya lali karo nyong, Pak. Lha iki sapa om apa? Oh lah, om kuwi. Nggih ngaten nggih. Ini alat bisa mengukur untuk satuan ppm dan EC. Apa itu? EC niku electricity conductivity. Napa melih niku? Wate gampangane. Dados nek jenengan nyeduh obat niku sing teng tangki atau Bapak Ibu harus dua bahasa ini soalnya biar mudeng sama biar ngerti pemirsa di rumah ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu nyemprot itu harus diukur, Pak, takarannya, Pak. Seperti jenengan bikin kopi. Nek mboten diukur rasanya seperti apa, Pak? Kacau, Pak nggih. Mboten ngagem takaran, Pak nggih. Ukuran itu penting mboten, Pak? Penting. Nek mboten penting kula wanita ruan jenengan ngunjuk kopi patang sendok banyune setengah bae rasane pripun. Sami, Pak, tanaman juga minta dosis. Tanaman jangan ngasal. Dan tolong perhatikan anjuran-anjuran dari rekan-rekan penyuluh serta produsen obat. Kalau Mas Mufid sudah menyarankan 5 gram per tank, taati. Kenapa? Kalau jenengan melanggar, resiko tanggung sendiri. Jenengan tahu orang rasa kayak tandurannya, Pak. Panas kayak ngono. Nggih. Jadi kita harus punya rasa welas asih dengan tanaman. Kalau pengen hasilnya bagus, kita harus lebih perhatian ke tanaman. Tapi tanaman tidak bisa hidup normal hanya dengan welas asih saja. Apa rahasianya supaya tanaman bisa hidup dengan sejahtera? Yang pertama itu adalah tanah sebagai media tanam.
papan. Jenengan nginep di hotel. Hotelnya asenan, kamare istimewa, kasure empuk, nyaman, sarapannya beres. Mantep ora, Pak? Mantep. Jenengan amit sewu nginep neng hotel ora tau disaponi, kasure atos, mambu apek, kira-kira betah mboten, Pak? Sama, Pak. Sama. Tanah itu sebagai media tanam, sebagai rumahnya tanaman. Jadi jangan pernah mengabaikan untuk perkara tanah. Nek jenengan ngomong ayo bejo bae kae panen, wong kae sih entuk pulung, wong kae sih entuk ndaru, ndak ada, Pak, itu tahayul, Pak. Maksudnya apa? Adanya hasil bagus, manjada wajada, sapa sing serius bakal oleh hasil kading ketemenan niku, Pak. Ora nono wong panen ujuk-ujuk langsung sukses panen akeh iku ndak ada. Ana mikanthi proses. Ngilmu kuwi tinemune kanthi laku nek cara Sunan Kalijaga. Sama, Pak. Pekulih panen niku tergantung tumindak tanduk awake dhewe. Leres nggih? Nggih. Pokoke sakniki aja pernah muni kae sik bejo kae sik apes. Nyong lagi apes bae ke lagi apek awake. Ora kena kaya kuwi, Pak. Karena semua ada ikhtiarnya, semua ada ilmunya, bahkan semua bisa diukur. Niki ngapunten nggih. Untuk tanah kita bisa cek dengan pH meter. Ini bisa mengukur kelembaban tanah, terus kadar pH tanah dan juga cahaya. Dados nek tanah jenengan niku banjir banyu, blebek, kaya bayi niku wis warek nenen puah wis jujuli banyu terus ngaten. Pripun, Pak? Pernah ya, Pak? Nah, bayi ya seneng adus tapi nek direndam terus sedina met ya priye pernah ya, Pak? Masuk angin. Masuk angin sama, Pak. Dan ini sama seperti yang diucapkan Bapak PPL di mana-mana. Padi itu bukan tanaman air seperti ganggang. Padi itu hanya tanaman rawa yang tidak perlu digenangi air tapi butuh banyu nyemek-nyemek. Kenapa seperti itu? Saat air digenang, Pak, diukur pakai alat ini bar dimes, iku banyune metu wate, Pak. Jadi mes yang ada di tanah itu ikut larut dengan air, belum dimakan banyune dipindah nggon batire sing seneng tau nggone, Pak, bendungi nutupi tok. Terus ngaten nggih. Jadi jenengan ojo kembung-kembungan banyu. Kenapa? Tanaman tuh belum sempat makan, Pak. Arep mangan oh ya teh, mlayu mrono, mlayu mrono. Dong arep dimplok. Wus sekali, Pak. Nah, jadi solusinya tanah cukup nyemek-nyemek, kadar lembab itu idealnya 70%. Kalau mau praktek nanti saya tunjukkan praktek lahan bareng cara-cara penggunaan alat ini. Tak manggake nek yang enggak mau ikut ya enggak apa-apa, tapi yang mau ikut ayo ikut saya nanti habis ini ke lahan setelah pembagian obat nggih. Untuk tahu cara kerja alat ini. Soalnya nek didongeng kene-kene blunder kok, Pak. Bingung ngel. Lagi ki opo meneh kaya colokan opo ki. Nah, patri center. Tapi kita bisa bicara dengan praktek nanti nggih. Ini mohon izin Pak Kepala Desa nggih. Ini semua harus dilengkapi tujuannya agar kita bekerja secara empiris atau bekerja secara ilmiah, Pak. Supaya petani pring surat ini semakin cerdas dan dibantu oleh tenaga-tenaga ahli. Artinya kalau kita ingin panen bagus, kita harus berdasar ilmu. Ora meng waton. Nanti ada Pak PPL, ada rekan-rekan semua yang siap mendampingi. Saya hanya mendukung, mensupport. Kalau ada permasalahan yang tidak mampu saya selesaikan, nanti saya teruskan. Oke, kita kembali ke masalah tanah. Alat sudah, sementara nanti aja di lapangan ya, Pak ya. Iya. Kita kembali ke masalah tanah. Nek tanah niku mbrongkol, jenengan ngalami mboten, Pak? Banyu dilep 2 minggu, dijuguk tanahe si ono sing brongol-brongol atos. Pernah? Nah, itu masalah bukan? Masalah. Sebabnya kenapa kok disebut masalah? Akaran kan sangat lembut. Tepuk tangan untuk petani kita. Bagus, Pak. Tanah direndam selama 2 minggu, tapi diangkat masih bronggol, masih merah. Itu tanda-tanda tanah kritis. Ojo seneng-seneng, Pak. Ya kan? Kenapa tanah kritis? Tanah itu tidak bisa menampung makanan. Tanah niku ibarat aki, Pak. Nek pun keras ngaten ibarat aki soak. Diceso kaya ngopo ora bakal ana wate. Niku berat napa mboten, Pak? Berat. Solusine kita gemburkan tanah ini, kita pulihkan tanahnya, kita bersihkan sisa-sisa zat kimia yang disebut katalis. Napa niku katalis? Katalis niku sisa-sisa mes, pupuk sing mengikat
ben kempel. Nitrogen niku udara, Pak, angin, Pak. Niku dipadetno, diparingi lem ben bunder-bunder kaya nika. Lah nek sudah ditaruh di tanah, anginnya sing disebut nitrogen niku, jenis nitrogen niku diserap kali tanaman, turae gari wadahe cangkange. Lah cangkange niku mangke dados lem ngiket kali tanah. Otomatis tanahnya jadi padet. Oyot tidak bisa nembus, oyotnya tidak bisa mencari makanan, tanah dikasih makan enggak nahan. Begitu dikasih makan, ning sela-selane watu-watu kuwi mau, sebut saja watu Pak, wong atas kaya watu, Pak. Kuwi begitu dileni banyu, ketika dikasih air langsung larut. Begitu larut dipanaske menguap. Dalam waktu 4 hari ijo, ujug-ujug meleret. Sawahe nyong tak mes pirang-pirang kok ora ijo-ijo. Tak tambahi maneh malah tambah rangsak. Niku fakta, Bang nggih. Kenapa kok ditambahi maneh malah rangsak? Sebabnya mes sing pun terlarut di air tadi dadine overdosis terus mumbul. Nah, mumbul niku nggawe godhong kobong, Pak. Dados nek jenengan tandur ora mumbul-mumbul aja tibani mes meneng, Pak. Semprot dengan vaksin. Apa itu vaksin? Nah, nanti kami ada produk vaksin, tapi setelah sesi ini nanti aja. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari masalah vaksin pertanian supaya penasaran benyong tundang maning. Oh, siap. Ya kuwi maksudnya silaturahim, Pak. Silaturahim nambah umur, nambah rezeki, Pak. Nggih. Sementara kita akan menceritakan produk Raja Bio. Ya kan? Sama ada DGW untuk penanganan. Nah, di sini fungsi dari salah satu produk-produk ini sama jenengan punya apa, Mas? Dirusi. Selain itu yang di belakang? Oh, nitrobakter. Ya, ada nitrobakter. Itu bakteri yang bisa membantu penguraian humus. Ya. Jadi tanah niku divaksin sih. Nanti vaksin saya ada, tapi belum saya pasarkan. Nanti ada di sini Pak Parto nanti bisa mengupayakan vaksin. Vaksin itu tujuannya untuk netralisir virus, Pak. Jadi pertanian itu juga ada virusnya. Salah satu virus yang ada di pertanian itu virus tungro. Kerdil rumput. Nggih. Nggih. Terus jenis-jenis daun seret, kresek, totol, napa maneh niku? Blenteng. Nah, nikulah. Itu nanti ada penanganannya sendiri. Ya. Jadi harus ditangani dengan vaksin yang tepat. Nah, produk ini yang saya lihat itu memiliki mikrobakteri juga yang bisa menggemburkan tanah, bisa dipakai. Tapi setelah saya tes menggunakan alat ini cenderung kegaraman sifatnya. Kegaraman niku cenderung untuk vegetatif. Oke. Jadi nek sampun pramudia sampun merata, ampun disentak meleh. Ganti obat liyo, ganti obat buah. Nanti obat buah ada lagi lain. Ini sementara kita bahas yang ini dulu. Dia fungsinya untuk menghijaukan dan mempercepat pertumbuhan, Pak. Juga untuk menyuburkan tanah. Jadi nanti Bapak-bapak semprot ini di tanah sama di tanaman awal. Jangan di tanaman wis merata, mengko sogol meleh, Pak. Eman-eman nek wis merata sogol akhirnya sundulun. Ngertos sundulun nggih? Apa sing kalah anake, apa sing kalah sing nang weteng, ya kan? Jadi kok kunting bareng. Ora salah siji. Jadi nek kalau tanaman sudah generatif jangan dipacu vegetatif lagi. Kecuali tanaman bertingkat, lombok, selang-seling, vegetatif, generatif seperti itu. Nah, tanah yang subur, tanah yang gembur niku bisa ngiket makanan banyak. Terus lumpurnya jeru. Supaya tanah subur piye? Pakai bakteri, pakai kompos. Kenapa harus pakai kompos? Karena kompos niki koyo elko, elektrolit kondensator. Apa penahan elektrolit? Neng aki mono sing kaene, Pak. Wesine niku, Pak. Sel. Nah, sel aki. Kompos niku ibarat sel aki. Kalau tidak ada selnya banyu tok, tidak mungkin, Pak, bisa nahan nutrisi. Jadi kenapa harus pakai pupuk kompos dan kenapa kita harus belajar pupuk kompos? Karena nanti supaya slow release atau hemat mes. Diwenehne yamene dalam 2 minggu niku mesnya masih ada di dalam sel niku. Boten larut. Niku nggih. Kenapa harus dimasukkan? Karena tanah kita sudah kekurangan lapisan rhizosfer atau kompos atau daging. Lemah ini pun mau nonton dute. Niki saya harus pakai 3 bahasa pemirsa. Karena yang nonton juga banyak, Pak, di sana-sana. Oke. Jadi endut atau lumpur atau rhizosfer lapisan atas itu perlu. Kenapa? Untuk menyimpan nutrisi sama pergerakan akar supaya akar niku leluasa. Terus fungsinya ketika teng
winian niku dicabut ben gampil, mengurangi tingkat patah akar di pembenihan. Sehingga tidak memerlukan waktu lama nggo gawe ngelilir, ceplok langsung ngelilir. Itu untuk sementara masalah tanah rusak kita harus benar-benar perhatikan dan harus perbaiki. Insya Allah kedepannya saya dan teman-teman semua di sini kami tim swasta dan pemerintah akan membantu masyarakat sini. Yang penting petani ini semangat rian Pak. Ampun putus asa. Jadi di sana-sana sudah banyak yang berhasil memperbaiki tanah dan meningkatkan jumlah panen. Niki termotivasi nggih Pak nggih? Semangat nggih? Nggih, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup Pak nggih jawabannya memuaskan? Nggih. Izin menambahkan Pak nggih, ampun kuatir menawa pupuk subsidi dikurangi niku sebenarnya sampun dihitung kali pemerintah. Sebenarnya sudah dihitung. Kenapa kok dikurangi? Karena kita sudah punya solusi pupuk-pupuk organik. Jadi seperti ini Pak. Ketika jenengan ngurangi pemberian pupuk subsidi, itu kan kurang barek Pak. Lah, fungsinya pupuk organik niki nggo gawe ngelengkapi atau memenuhi kekurangannya niku. Nanti hasilnya sama, bahkan panennya lebih baik. Jadi sudah banyak orang yang menggunakan pupuk itu hanya 50%, kadang ada yang 20% karena sudah rutin memakai pupuk organik. Pupuk organik niku semakin lama semakin baik Pak, semakin nambah di tanah. Jadi hari ini kita berikan bakteri misalkan 1 kilo, nanti berkembang Pak jadi 2 kilo, 3 kilo, nanti di panen berikutnya tuh nambah lagi. Jadi semakin kesini penggunaan pupuk sintetisnya itu semakin berkurang. Jadi ampun khawatir, jangan khawatir kalau pemberian pupuk sintetisnya itu berkurang, ditutup langsung saja pakai pupuk organik. Pupuk organik harus ada cair dan kompos. Kompos orang ketang sitik saat musim tanam harus diberikan untuk menambah daging lemai. Daging tanahnya terus ditambah, karena kalau tidak ya tidak akan pernah nambah. Soalnya menurut Profesor Sunarwidi di IPB itu nothing is nothing, zero is zero. Orang nuno ya orang nuno, orang ujuk-ujuk bisa ono ya orang ono Pak. Kalau mau nambah daging tanaman, daging tanah ya harus ditambahkan dari luar. Itu namanya esensial Pak. Esensial itu harus ditambahkan. Kalau yang non esensial itu bisa diciptakan secara alami dari dalamnya. Jadi kompos dan lemak tanah, daging tanah niku sifatnya esensial, harus ditambahkan. Kalau tidak ditambahkan ya nggak ada. Jadi nek pingin lemai tambah empuk, pertama pakai pupuk organik untuk menghancurkan sisa-sisa damen yang ada di tanah sehingga bisa menjadi daging, dan supaya dagingnya lebih lemu meneh, konsentratnya nopo? Bribil difermentasi lebokne. Kira-kira tanah yang dikonsentrat kalau yang boten bagus mana Pak? Ada penambahan soalnya nggih. Betul. Nek cuma nyemprot, cuma menghancurkan humus yang ada di tanah niku kan pakan alami. Pakan alami kan jumlahnya terbatas, tergantung wingi dhewe ngarit ning kono logrogane godhong ada berapa. Ojo-ojo damene diangkat dipindah dobong ning darat, kan itu lebih masalah lagi. Pikirnya ben werenge mati. Orang mati itu siklusnya nggak seperti itu, Pak. Itu kalau tanaman sudah afkir, sudah bosok itu nanti dengan sendirinya tidak akan jadi rumah habitat, Pak. Itu hanya sementara saja. Orang baleni ning kono meneh wong tanaman wis mati, milih tempat yang baru. Cukup dibleseke, dibenamkan, dilebih banyu, semprot dengan vaksin-vaksin atau pupuk-pupuk organik. Nanti di situ akan memandulkan. Nah, busukan itu jadi lemak. Jadi damen itu jangan diangkat, Pak. Kenapa? Itu sifatnya esensial. Kalau tidak diberikan, maka tidak akan nambah. Ya, cukup paham nggih? Nggih, sementara mumpung belum hujan, saya sih pengen cepet-cepet praktek. Nggih, niki dibagi rumiyin aja. Monggo. Terima kasih dari kami di Ruci Agrikultur untuk konsultan pertanian di Desa Pring Surat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.